Ini Dewi yang saya pernah ceritakan sama kamu. Ini Dewi yang gantiin saya di depan opa kamu sebelum saya kembali. Terima kasih atas bantuanmu. Terima kasih kembali. Selamat malam, Pak. Malam pagi tahu. Bapak, maksud saya selamat pagi, Pak. Bapak belum tidur? Jam begini Arya belum pulang. Bagaimana saya bisa tidur? Ya, Pak. Tolong catat jam berapa Arya pulang ya. Baik, Pak. Baik. Dari mana kamu tadi malam? Berkali-kali Opa hubungi di handphone selalu dibilang di luar servis area. Saya ke diskotik, Opa. Handphonenya saya matiin. Saya kira wanita yang berhati lembut yang disebut sebagai Dewi Fortuna yang memasuki kehidupan kita, kamu tidak akan berani liar dan hura-hura dengan perempuan lain seperti dulu lagi, Arya. Saya justru perginya dengan dia. Loh, kamu bilang dia keluar kota. Iya, pulangnya kemarin sore. Malamnya langsung saya ajak keluar ke disko. Kenapa tidak bilang sama Opa? Kalau saya bilang Dewi sudah pulang, pasti Opa akan suruh Dewi ke sini dan waktunya akan habis. Saya kapan kebagiannya, Opa? Dasar. Kamu sudah bilang kalau saya selalu menunggu dia? Sudah, Opa. Cuman kelihatannya pagi ini dia nggak bisa datang. Ngantuk karena tadi malam pulangnya telat. Dewi? Ya, Ma. Ada tamu di luar. Tamu? Ya, dia bilang namanya Arya. Siapa sih dia? Tadinya teman satu kampus. Tapi sekarang dia udah kerja, Ma.
Mama jangan pikir macem-macem loh. Emang dia cuma temen kok. Tumben kamu kesini. Halo Del. Saya mau bicara dengan kamu. Mau bicara apa lagi? Saya tahu kamu tersinggung dengan sikap Ami. Saya sudah memperhitungkan resiko itu. Cuma kamu yang gak mau memperhitungkan resiko itu dari awal. Maaf Non, tamunya mau minum apa? Saya mau teh panas saja. Pakai gula? Iya. Non juga mau? Del, waktu itu yang ada dalam pikiran saya cuma bagaimana supaya bisa membuat Opa tenang, supaya kondisi Opa lebih baik. Mental kamu kok kayak mental oknum pejabat yang cuma main tambal sulam dalam menyelesaikan masalah. Setelah itu bingung kalau masalahnya tambah lama tambah ruwet. Saya sadar saya salah. Boleh nggak saya duduk lagi? Silakan. Opa tadi nanyain kamu lagi, Del. Saya tahu kok. Saya banyak memanfaatkan kebaikan kamu. Perjanjian kita kan sampai Ami datang. Melihat sikap Opa, saya takut kalau Opa kaget. Kalau saya memperkenalkan Ami secara tiba-tiba. Saya mohon dengan sangat, Dewi. Tolonglah untuk beberapa hari ini kamu kembali menemui Opa seperti biasa. Sambil mencari waktu yang tepat untuk memperkenalkan Ami. Terima kasih. Yang kamu pikir cuma bagaimana opa kamu dan bagaimana diri kamu. Kamu gak pernah berpikir bagaimana penilaian opa nantinya terhadap saya. Kalau sampai dia tahu, selama ini saya bohongin dia. Opa tidak akan marah dengan kamu. Dia akan marah dengan saya. Hati Opa sudah menjadi milik kamu, Del. Opa akan mendengarkan apa yang kamu bilang. Del, hanya kamu yang bisa memperkenalkan Ami dengan Opa tanpa membuat Opa terkejut. Saya kira selama ini kamu menyayangi Opa, sekalipun mula-mula ini hanya sandiwara. Saya kira selama ini kamu sadar bahwa saya mencintai kamu. Ternyata kamu egois. Saya sadar saya bertindak egois. Tapi saya terpaksa. Saya permisi ya. Salam sama mama sama papa ini. Jadi kamu tetap ngotot mau ke Bali? Ini bukannya ngotot sayang, tapi ini keharusan saya pergi.
Lagi pula cuma 3-4 hari kan perginya. Saya akan telepon kamu begitu saya ada kesempatan untuk telepon. Ya? Ini bukan masalah telepon dari kamu, sayang. Tapi kan kamu udah tahu, saya mau bikin pesta sama teman-teman saya. Waktu kita kawin kemarin kan mereka pada komplain. Kok kita nggak ngundang mereka? Itu kan salah kamu sendiri. Papa dan Mama mau bikin pesta besar, kamu menolak. Loh, saya kan udah bilang sama kamu. Masalah utamanya bukan masalah pesta, tapi masalah prinsip. Saya nggak mau kita didikte oleh keinginan keluarga kamu. Sekarang, kalau misalnya saya mau bikin pesta di rumah, terus kamunya nggak ada, kan lucu, sayang. Saya harus ikut Papa untuk rapat di Bali. Dan ini kesempatan emas buat saya. Dan Papa akan kenalkan saya sama relasi-relasi dari mancanegara. Kalau kamu ingin saya cepat-cepat mengambil alih perusahaan Papa, kamu harus relakan saya untuk pergi. Oke? Gara-gara ide gila lu, sekarang semua jadi kacau. Dewi tidak mau membantu menyelesaikan sandiwara ini lagi. Arya, sebenarnya yang bikin kacau itu bukan ide gue ya. Tapi masalahnya jadi berlarut-larut. Sampai opa lo sekarang ini begitu sayang sama Dewi. Oke. Sekarang semuanya sudah jadi kacau. Gue mau tanya sama lu. Kalau lu berada di posisi gua, ya Gun ya, apa saran lu? Kalau mendengar dari cerita lo, gue yakin Dewi itu cinta sama lo. Toh tidak ada ruginya kan lo balas cintanya dia? Gun, gue ini serius, Gun. Gue juga serius ya. Sebagai istri, Dewi Fortuna itu sangat sempurna. Opa lo pasti akan sangat bahagia. Itu kalau gue jadi lo ya. Sayangnya lu bukan gua, Gun. Pokoknya semua harus selesai sebelum jam 4. Soalnya saya mau ke salon. Kalau belum selesai juga, semuanya saya pecat. Ini fotonya, Mbak. Nah, sekarang kamu turunin foto itu, kamu ganti sama foto ini. Gih, Ruru. Baik, Mbak. Dia sengaja mancing emosi kita di depan orang lain, Ma. Biar aja dia pajang foto itu selama pesta. Kalau kita marah, itu akan bikin dia puas, Ma. Kenapa? Baju saya norak ya? Enggak sih. Cuman kamu kelihatan agak lain. Saya terpaksa ke butik untuk beli baju kampungan seperti ini. Ya, hanya sekedar menyesuaikan diri dengan selera opa kamu. Kita nggak jadi ke Opa malam ini. Kenapa? Saya akan cari timing yang pas. Saya akan bicara pelan-pelan dulu sama Opa tentang Dewi. Kenapa malah dibikin ruwet? Kamu sih datangnya ke Indonesia terlambat, makanya masalah ini jadi ruwet. Kamu terus terang saja dong sama opa. Gak semudah itu. Opa masih taraf penyembuhan. Saya kan udah bilang sama kamu, Opa jatuh cinta sama Dewi. Saya nggak mau Opa kaget lagi.
Lalu sia-sia dong saya dandan terus udah pakai baju seperti nenek-nenek begini. Sekarang kamu boleh ganti pakaian kamu dengan yang kamu suka. Kita pergi ke pesta perkawinannya relasi saya aja, ya? Oke, tunggu sebentar ya. Halo sayang. Ayo dong turun. Terima kasih. Ayo, jangan cuma bengong. Enggak, makasih ya. Ayo dong, jangan so jual mahal. Ayo. Lepasin Ayo. saya. Apa-apaan sih kamu? Mas, tolong jangan ganggu dia. Jangan ganggu dia. Ini bukan urusanmu. Mama. Ini urusan anak muda. Sekali lagi kamu hina ibu saya lempar kamu keluar. Berani-beraninya kamu menghina tamu saya ya? Tamu kamu yang satu ini sama sekali tidak tahu sopan. Jangan sok ngebelain. Menghina tamu saya berarti menginjak harga diri saya. Kalau kamu minta tamu kamu dihargai, bilang sama dia agar bersikap sopan. Sopan? Saya lihat dia minta kamu dansa dengan sopan. Kamunya aja so jual mahal. Jadi kalau memaksa orang lain dianggap sebagai budaya sopan dalam pergaulan kalian, saya merasa sangat kecewa. Saya lebih dari sekedar kecewa melihat sikap kamu. Musik. Mama anggap aja semua persoalan ini sudah selesai. Mama nggak usah cerita sama Papa. Nanti malah ganggu perasaan Papa. Kasihan Papa, Ma. Papamu berhak untuk tahu apa yang terjadi, Dewi. Kita salah besar kalau kita menutupinya dari papamu. Ma. Dewi, kamu selalu bilang bahwa Sandra itu terpelajar. Bahwa satu saat dia akan bisa mengerti dan mengikuti tata cara di rumah ini. Suatu saat dia pasti akan ngerti, Ma. Mama dan Papa sependapat bahwa Sandra tidak akan pernah bisa mengerti. Dia masih perlu waktu, Ma. Apapun yang kamu bilang, selama Sandra masih ada di rumah ini, Mama tidak bisa melihat akan ada masa depan yang lebih baik dalam rumah tangga ini.
Hai, Arya. Oh, Gun. Masuk, Gun. Apa kabar ya? Baik, baik. Waduh. Gimana ya reaksi opa lo tadi malam ya? Saya nggak jadi membawa Ami ke rumah. Saya takut tekanan darah opa naik lagi. Dan nggak baik untuk kesehatan jantungnya, bisa terganggu. Lalu sekarang gimana ya? Saya sedang berpikir sekarang untuk bilang sama opa bahwa Dewi dijodohkan. Seperti yang Dewi pernah bilang sama opa waktu opa mendesak ingin ketemu dengan keluarganya. Bagus juga kalau menurut gue sih. Halo. Arya, ini Dewi. Halo, Dew. Kamu ajak Ami sekarang ke rumah opa kamu. Saya akan ke sana sekarang. Sekarang? Ya, sekarang. Yes! Kenapa? Jadi Dewi bersedia membantu lo ya? Iya. Saya jadi bingung lihat sikap kamu. Di rumah kamu menghadapi masalah yang menurut saya nggak ringan. Tapi kamu masih nyempet-nyempetin mikirin masalah Arya. Padahal ceweknya udah melecehkan kamu. Dan Arya sendiri mengaku sebagai egois. Bagiku, ini bukan masalah Arya atau Ami. Aku nggak peduli sama mereka. Ini masalah opanya. Seperti aku udah bilang sama kamu, aku nggak tega lihat opanya. Kalau sampai dia shock, dia bisa sakit lagi. Dan kalau sampai dia sakit, akibatnya akan lebih fatal. Dan aku nggak akan bisa maafin diriku. Aku pergi dulu ya. Kamu hanya berdua sama opa kamu tinggal di istana semewah ini? Enggak. Ada beberapa pembantu yang tinggal bersama kami di sini. Maksud saya tidak pernah membayangkan bahwa ini begini luar biasa. Ini kan rumah opa, bukan punya saya. Tapi suatu saat nanti ini akan menjadi milik kamu. Dan menjadi milik kamu juga. Kalau kamu bisa terus mendampinginya dalam 1-2 bulan ini, kondisinya bisa totally fit. Tetapi tentunya dengan catatan bahwa makanannya harus tetap dijaga. Mungkin saya nggak bisa, Om. Karena dalam beberapa hari ini, saya harus pergi. Selamat pagi, Om. Selamat pagi, Arya. Kenalkan, ini teman saya, Iqbal. Ami. Om Iqbal ini yang sekarang sedang merawat opa. Tetapi Dewi ini yang membuat opa kamu bisa cepat sembuh. Dewi, tolong antar Ami ke kamar opa. Saya mau bicara dengan Om Iqbal di depan. Dewi, kalau kamu memang harus pergi, tolong tunggu sampai keadaan opa jauh lebih baik. Saya terpaksa memakai baju kuno seperti ini karena kamu sudah mempengaruhi selera opa.
Tadi Dewi bilang dia harus pergi dalam beberapa hari. Iya, Om. Dia harus segera menyelesaikan urusan-urusannya di Amerika. Jangan dulu. Kenapa? Opa kamu masih sangat memerlukan perhatiannya. Dok, apa dalam kondisi seperti sekarang ini Opa bisa menerima sesuatu yang merupakan kejutan? Kondisinya memang kelihatan sudah sehat. Tetapi apapun bentuk kejutan itu, tolong jangan diberikan sekarang-sekarang ini. Akibatnya bisa fatal. Maaf ya, saya acak-acakan begini. Nggak apa-apa, Opa. Opa, kenalin ini teman saya. Temennya Arya juga. Namanya Ami. Ami. Namanya sama dengan kamu. Nama saya kan Dewi, Opa. Oh, Dewi Fortuna cuma panggilan kesayangan yang kami berikan untuk kamu. Nama saya memang niru nama dia, Opa. Ini Opa Surya Satyanegara. Ami. Satu kampus ya sama Arya? Enggak, Opa. Tapi Ami ini kuliah di Amerika juga. Oh. Cuma lain kota sama saya. Iya, kebetulan saya sedang berlibur di Indonesia. Sekalian ingin kenal sama Opa. Oh, terima kasih. Gimana keadaan Opa? Oh, saya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini semua berkat Dewi Fortuna, calon menantu Opa. Ya, Opa sangat beruntung bahwa Arya bisa memilih calon istri yang sangat tepat. Opa, saya permisi dulu, Opa. Biar Ami yang temani Opa. Iya, Opa. Biar saya akan menemani Opa. Loh, mau kemana kalian ini? Masa tamu disuruh jagain Opa? Hah? Tunda dulu dong janjinya. Tolong, Opa. Opa bisa izinkan saya pergi. Tunggu dulu. Kamu habis bertengkar sama Arya? Hah? Apa dia bicara keras sama kamu? Enggak, Opa. Sama sekali enggak. Mana mungkin Arya ngomong kasar sama saya. Arya itu baik sekali sama saya, Opa. Lalu kenapa kamu jadi berubah pagi ini? Padahal kamu baru setengah jam ada di sini. Dewi, kalau Opa minta kamu jangan pergi, sebaiknya kamu tetap di sini. Nah, sekarang sudah waktunya untuk membicarakan pernikahan kalian. Kasih kesempatan Opa untuk bicara dengan orang tuamu, ya. Kenapa? Opa, Dewi mau menyelesaikan kuliahnya dulu. Dia ingin menyelesaikan masternya sampai selesai. Sesuai dengan keinginan orang tuanya. Dewi, begitu ada kesempatan, Opa ingin bicara dengan orang tuamu, ya? Opa, saya akan minta ASI untuk antar minuman Opa ke atas. Tapi Opa harus izinin saya pergi, karena saya ada janji, Opa.
Kamu jaga Opa ya. Kamu temani Ami. Dah, Opa. Dah. Diantar aja deh, biasa ke Opa ya. Dalam, Non. Dewi. Terima kasih, Dewi. Seorang sahabat tidak memerlukan ucapan terima kasih. Agak berat bagi saya untuk meninggalkan Opa. Sampai saya lupa kalau ini cuma sandiwara. Kamu jaga Opa baik-baik ya. Kamu juga hati-hati, seperti dulu. Kenapa tadi kamu larang dia untuk pergi? Kenapa kamu jadi cemburu seperti ini? Jawab dulu dong pertanyaan saya. Saya sudah bicara dengan Dr. Iqbal. Opa memang kelihatannya sepertinya sudah sembuh. Tapi sebenarnya dia belum sehat total. Sedikit saja kejutan akan menimbulkan kondisi yang lebih parah terhadap Opa. Saya sengaja berbasa-basi dengan Dewi di depan Opa. Basa-basi? Tadi kamu menyusulnya keluar kamar. Habis itu kamu memandanginya seperti melamun. Apa itu namanya basa-basi? Pantas dong kalau saya cemburu sama kamu. Dia sudah banyak berkorban untuk kita, khususnya demi kamu. Jadi wajar saya secara pribadi berterima kasih kepada dia. Ami, dia bukan tipe wanita idaman saya. Makanya saya telepon kamu supaya datang ke sini. Terima kasih.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.